kesempatan pagi hari ini yang sangat-sangat bagus dan saya rasa juga istimewa ya pagi hari ini ya. Kita akan berbincang-bincang dalam satu tema tentang tips dan trik menjaga ginjal agar tetap sehat. Ini dilakukan dalam rangka Hari Ginjal Sedunia yang bertepatan dengan tanggal 13 Maret 2025 besok ya dokter ya. Oke, baik. Saudara pendengar, sebagaimana kita ketahui bahwa ginjal ini merupakan organ tubuh yang sangat penting. Dia juga memiliki banyak keunikan, kemudian dia juga memiliki banyak sekali pekerjaan untuk tubuh kita agar tetap sehat. Untuk detailnya kita akan simak penjelasan dari Dokter Ketut. Silahkan dokter. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya ingin menyapa untuk seluruh pendengar Radio Tuntung Pandang. Baik, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Jadi kita kembali lagi hadir dalam rangka Hari Ginjal Sedunia tahun 2025 ya, yang jatuh besok tanggal 13 Maret. Iya. Jadi para pendengar Tuntung Pandang, untuk tema Hari Ginjal Sedunia tahun ini adalah Are you kidney okay? Detect early, protect kidney health. Jadi kalau kita terjemahkan bahasa Indonesianya, apakah ginjal Anda sehat? Deteksi segera, lindungi ginjal kita. Kalau biasanya sih Bu Nelly, kita mendengar apa kabar, sehat? Ya. Kalau Hari Ginjal Sedunia kita tanya, Bapak ginjalnya sehat? Jadi topiknya begitu. Jadi apakah ginjal Anda sehat? Tanya. Jadi kenapa topik setiap tahun kita memperingati Hari Ginjal Sedunia? Jadi para pendengar Tuntung Pandang, kita harus tahu kenyataan bahwa setiap tahun jumlah penderita ginjal, penyakit ginjal kronis khususnya itu semakin meningkat. Jadi di saat ini sudah ada sekitar, kalau kita lihat di data di seluruh dunia, jumlah penderita penyakit ginjal kronis itu hampir 850 juta. Wow. Hampir 1 miliar penduduk di dunia. Dan diperkirakan pada tahun 2040 itu diperkirakan penyakit ginjal kronis akan menjadi penyebab kematian nomor 5. Wow. Jadi kalau kita terlambat mendeteksi penyakit ginjal, maka penyakit ginjal kronis yang baru stadium 2, stadium 3 itu nanti bisa berlanjut menjadi penyakit ginjal kronis tahap akhir yang menimbulkan banyak komplikasi dan juga kematiannya sangat tinggi. Wow. Ya. Jadi dalam kesempatan ini semua pendengar Tuntung Pandang, seluruh masyarakat tanah laut, jadi harus meningkatkan kewaspadaan akan pentingnya menjaga fungsi ginjal. Ya, jadi siapa yang harus lebih waspada? Siapa yang harus melakukan deteksi dini? Jadi topiknya deteksi dini segera untuk melindungi ginjal kita. Jadi ada 3 kelompok masyarakat yang harus melakukan deteksi dini. Jadi masyarakat yang memang berisiko tinggi untuk mengalami penyakit ginjal kronis. Yang pertama pasien hipertensi. Oke. Yang kedua pasien dengan diabetes mellitus atau kencing manis, dan yang ketiga penyakit kardiovaskuler, pasien dengan penyakit jantung. Jadi ada 3 penyakit. Para pendengar kalau memiliki 3 penyakit tersebut wajib melakukan deteksi dini untuk mengetahui ginjalnya sehat apa enggak. Jadi seperti jargon Hari Ginjal Sedunia, apakah Bapak Ibu sehat? Jadi topik kita apakah ginjal Bapak Ibu sehat? Nah itu ya. Jadi pada kesempatan ini juga topiknya bagaimana kita semua masyarakat yang masih sehat bisa menjaga ginjal agar tetap sehat. Oke, Pak Dokter, pada awal kita mau mengetahui ginjal kita itu sehat atau ginjal kita itu bermasalah, secara mudahnya begitu kita melihat dalam kehidupan sehari-hari ini apa dokter yang menjadi indikatornya? Baik, jadi ini pertanyaan bagus. Jadi mungkin kalau masyarakat awam, kalau kita lihat ini ginjal ulun sehat apa kan? Nah itu dia, iya. Yang paling gampang sebetulnya dilakukan, yang mungkin bisa dilakukan oleh setiap orang ya. Yang pertama coba ukur tekanan darah. Nah itu. Tekanan darahnya normal apa enggak? Ya, bisa dilakukan di rumah kalau masyarakat atau pendengar Tuntung Pandang punya alat tensi di rumah, boleh lakukan ukur tensi. Ukur tensi minimal 6 bulan sekali. Karena apa? Karena penyebab utama pasien menjadi ginjal kronis adalah hipertensi. Jadi di Kabupaten Tanah Laut maupun di Indonesia maupun di seluruh dunia, hipertensi itu menjadi penyebab utama. Jadi itu paling gampang. Kalau ada enggak berisi tensi di rumah, boleh ke puskesmas, ke posyandu, coba ukur. Boleh, gitu, ya itu paling gampang. Ya. Yang kedua, coba timbang berat badan. Gemuk apa enggak?
Karena kalau berat badan berlebihan itu menjadi faktor risiko penyakit ginjal kronis. Jadi kalau ada faktor risiko, kita wajib curiga ginjal kita sehat apa enggak. Ya. Yang ketiga, kalau punya alat cek gula darah, coba cek gula darahnya normal apa enggak. Nah, itu mungkin yang bisa dikerjakan ya. Jadi kalau ada 3 hal itu berarti sudah ada faktor risiko. Jadi masyarakat harus curiga apakah ginjalnya normal apa enggak. Gitu. Okay. Lalu begini dokter, ketika tekanan darah kita tadi yang hipertensi ya dokter ya. Nah, lalu dengan orang yang tekanan darah rendah, apakah ini berpotensi juga? Ya, baik. Jadi kalau tekanan darah rendah, jadi kan kita lihat per pasien ya. Okay. Jadi ada pasien yang tekanan darahnya 100 tapi dia nggak apa-apa. Ada juga yang tensinya 80, dia ada ngeluh mungkin kalau bangun raum kalau bahasa Banjar. Itu tentu harus dicari penyebabnya. Apakah ada penyakit lain yang menyebabkan tensinya rendah? Biasanya sering itu mungkin ada masalah di jantungnya. Itu kalau ada keluhan seperti itu mungkin harus berkonsultasi ke rumah sakit. Artinya ketika seseorang mengidap atau menderita juga gitu ya tekanan darah rendah yang memang sudah dari awalnya begitu dan dia tidak merasa apa-apa, artinya ini tidak berpotensi tidak termasuk salah satu hal yang dapat menyebabkan terganggunya ginjalnya gitu. Ya, kalau tekanan darah rendah sih sepertinya bukan ya. Bukan, cuman kita lihat juga faktor risiko yang lain. Tensi rendah cuman lihat yang lain. Pasiennya merokok apa enggak, pasiennya gemuk apa enggak, ada faktor risiko lain, ada riwayat keluarga enggak dengan penyakit ginjal kronis dan yang lain ya. Lalu dengan berat badan tadi dokter, berat badan seseorang itu kan ada yang berfluktuasi. Ada orang yang menderita berat badan kadang naik gitu, tapi nanti ada masanya dia turun gitu. Tapi ada juga orang yang menderita yang mempunyai berat badan naik terus gitu, atau gemuk bertahan di gemuk itu begitu. Nah, kondisi seperti ini apakah ini juga menjadi salah satu penyebab yang signifikan terhadap gangguan ginjal? Ya. Jadi nanti mungkin kita bahas ke belakang bahwa berat badan, kegemukan atau obesitas, kita sebut dengan obesitas. Obesitas itu merupakan salah satu faktor risiko penting untuk penyakit ginjal kronis ya. Nanti mungkin kita bahas di belakang kenapa berat badan berlebihan itu menjadi faktor risiko penyakit ginjal kronis ya. Nanti mungkin sebelum kita bahas itu, kita harus tahu dulu bahwa saya jelaskan di sini bahwa kita punya 2 ginjal, ya, 2 ginjal terletak di bagian belakang rongga perut kanan dan kiri ya. Jadi kita punya 2 ginjal. Masing-masing ginjal ukurannya sekitar 10 sampai 11 cm. Sama berarti ya? Sama. Dan masing-masing ginjal itu punya 1 juta nefron. Ya. Dan sudah Bu Neri jelaskan di awal bahwa ginjal itu memiliki tugas yang sangat-sangat penting. Betul. Bendanya kecil, sekepalan tangan kita, ya. Tapi ginjal kita memiliki fungsi yang sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Yang pertama, ginjal kita berfungsi untuk membuang sisa-sisa racun yang ada di dalam tubuh kita, ya. Yang kedua, ginjal berfungsi untuk menjaga keseimbangan cairan, mengatur tekanan darah. Karena setiap hari ginjal itu bekerja untuk menyaring sekitar 120 sampai 150 liter darah setiap hari. Ya, kalau pakai galon, mungkin galon yang 29 liter, setiap hari ginjal kita bekerja untuk menyaring sekitar 8 galon. Semakin berat badannya berlebih, semakin berat beban ginjal. Makanya tadi Bu Nelly, kenapa kita tidak boleh gemuk? Semakin gemuk kita, semakin uyuh ginjal kita untuk memfiltrasi darah. Kerjanya semakin berat. Lebih berat berarti dia. Betul. Jadi ada istilah kedokteran itu hiperfiltrasi. Jadi meningkatkan beban ginjal. Makanya kegemukan sekarang dianggap sebagai faktor risiko penyakit ginjal kronis. Masalahnya adalah sekarang orang yang gemuk di Indonesia, surveinya menunjukkan ASN loh, Bu. Iya. ASN ternyata paling gemuk. Betul. Jadi mungkin ini peringatan juga untuk kita para ASN ya. Betul. Jadi ternyata dari survei ASN ternyata paling gemuk. Hati-hati. Jadi Anda berisiko juga untuk menderita penyakit ginjal kronis ya. Fungsi ginjal yang lain itu ginjal juga berfungsi untuk mengatur kadar hemoglobin ya. Karena di ginjal ada namanya eritropoietin, nanti berperan penting dalam mengatur kadar hemoglobin darah. Kemudian juga ginjal kita juga berfungsi mengaktifasi vitamin D. Jadi yang penting untuk menjaga kesehatan tulang dan gigi. Jadi itu. Jadi
Meskipun ginjal itu kecil, fungsinya luar biasa buat tubuh. Jadi harus kita jaga sebaik-baiknya fungsi ginjal itu ya. Jadi bagaimana di kesempatan ini kita mengangkat topik bagaimana supaya ginjal kita tetap sehat, supaya kita bisa terhindar dari penyakit ginjal kronis, benar ya. Oke. Salah satunya tadi sudah jelaskan, hindari kegemukan ya. Jaga berat badan ideal ya. Kalau kita sebut berat badan ideal, kalau nanti indeks massa tubuh, berat badan dibagi tinggi badan itu 18,5 ya Bu ini ya, sampai dengan 22,9 itu berat badan ideal ya. Sebisa kita mungkin kita atur pola makan, diet seimbang, nanti dijelaskan oleh bagian gizi bagaimana diet seimbang supaya mencegah berat badan berlebihan, mencegah kegemukan. Itu langkah awal yang harus kita lakukan untuk menjaga ginjal kita tetap sehat ya. Yang lain, minum air putih yang cukup ya. Air putih loh, dan saya highlight di sini yang diminum air putih, bukan air soft drink, minuman yang mengandung pemanis buatan. Ya. Kalau misalnya air teh, air kopi begitu tidak termasuk hitungannya gitu ya dokter? Dihitung juga, cuman hati-hati, karena sekarang lagi tren minum minuman manis. Iya. Jadi minuman manis sekarang semakin gampang dicari, ada di mana-mana, betul. Jadi dan kalau kita lihat ternyata minuman manis itu banyak mengandung gula buatan dari gula fruktosa. Ya, itu hati-hati. Kalau konsumsi berlebihan setiap hari jangka panjang itu berisiko meningkatkan kegemukan, meningkatkan risiko hipertensi, serangan jantung, yang semuanya itu menjadi faktor risiko penyakit ginjal kronis. Ya, yang saya highlight di sini adalah minum air putih Bu Nelia, 2 liter per hari. Jadi bervariasi 2 sampai 2,5 pada orang sehat. Saya kasih tanda di pada orang sehat kita perlu sekitar 2 sampai 2,5 liter per hari. Ya. Menghitungnya 2 liter tuh dengan kalau pakai gelas berapa gelas dokter? Sekitar 8 gelas ya. Sekitar 8 sampai 10 gelas per hari. Gelas belimbing ya. Bukan gelas teh dingin ya. Ya. Gelas belimbing. Itu ya. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Salah satu tip-tip kita untuk menjaga fungsi ginjal kita tetap sehat. Ya. Dalam kegemukan ini dok, ada kan kegemukan yang semua badan gemuk ya. Iya betul. Badannya yang lingkar perutnya aja. Iya betul. Iya. Yang mana nih? Bukan yang mana nih? Jadi kalau kebanyakan yang gemuk. Iya betul. Iya. Betul. Iya betul. Jadi kalau kita sebut kegemukan ada namanya obesitas sentral. Obesitas lingkar perut yang kita pakai patokan. Kalau pendengar tuntung pandang punya meteran di rumah, coba ukur lingkar perutnya. Kalau pada laki-laki, kalau lingkar perutnya lebih dari 90 cm dan pada wanita lebih dari 80 cm, maka pasien itu digolongkan mengalami kegemukan sentral. Kegemukan sentral. Iya. Jadi 80. Betul. Ternyata kalau lemak yang menumpuk di perut, lemak adiposa yang berlebih, dia mengalami disfungsi, itu bisa mencetuskan berbagai penyakit metabolik degeneratif. Hipertensi, dislipidemia, penyakit jantung, yang semuanya akhirnya meningkatkan risiko penyakit ginjal kronis. Kalau kita lihat tarik benang, sebenarnya penyakit-penyakit itu di hulunya adalah berat badan berlebih dulu. Jadi kalau bisa kita mencegah penyakit ginjal kronis, kita cegah dulu jangan sampai berat badan kita berlebihan. Jadi di situ kuncinya. Jadi mungkin kita lebih ke prevensi yang primer. Jadi pada orang yang sehat ya. Di samping diet yang seimbang tadi, minum air putih yang cukup, jangan lupa olahraga. Olahraga ya. Ibu Nelly saya lihat kalau kita lihat masyarakat tanah laut ini sudah banyak yang suka olahraga ya. Banyak yang saya lihat sudah mulai banyak yang suka lari ya. Jangan lari dari kenyataan Bu Nelly ya. Lari dari tanggung jawab Pak. Jadi olahraga sangat penting peranannya dalam menjaga kesehatan fungsi ginjal. Kenapa? Dengan olahraga 3-5 kali per minggu, olahraga apa saja yang bisa Anda lakukan secara konsisten. 30 menit saja sehari, 5 kali seminggu. Mau jalan kaki boleh, mau lari boleh, mau bersepeda boleh, mau berenang boleh, mau angkat beban boleh. Ya, tapi dilakukan secara konsisten. Dan menyesuaikan dengan usia atau kondisi badan gitu ya. Jadi itu penting untuk menjaga supaya satu kita tetap bugar dan yang kedua mencegah berat badan berlebihan. Itu pentingnya untuk supaya ginjal kita tetap sehat. Ya. Nah, lalu dokter menentukan olahraga yang baik untuk seseorang, kan tidak semua orang sama ya dokter, kondisi tubuhnya. Nah, menentukan olahraga yang baik untuk seseorang gitu, kita mengambilnya dari mana dokter? Ya, baik. Jadi sahabat tuntung pandang, jadi kalau memilih olahraga apa yang tepat untuk masing-masing. Memang masing-masing orang punya, kita lihat dari umurnya, kita lihat ada nggak penyakit komorbidnya. Ya, kalau orang sehat boleh yang mana aja.
mau jalan kaki boleh, mau berenang boleh, mau bersepeda boleh, mau angkat beban boleh ya. Pada orang-orang tertentu yang sudah dengan komorbid, mungkin sudah dengan gemuk, mungkin dia sudah obesitas, ada sakit jantung, ada stroke dan segala macam, itu disesuaikan masing-masing ya. Kalau untuk pasien-pasien yang habis perawatan dari rumah sakit, biasanya sudah ada program dari fisioterapi, bagaimana program latihannya di rumah ya. Jadi olahraga itu bisa dilakukan sambil duduk, bisa, itu olahraga pasif ya. Nanti pada orang-orang yang komorbid itu bisa dilakukan di rumah. Itu biasanya sudah berkonsultasi ke dokter rehab mediknya. Jadi olahraga apa yang sesuai dengan pasien tersebut. Itu pada orang-orang yang dengan penyakit penyerta. Oke, artinya tidak tergantung pada usia ya dokter? Tidak, semua orang harus olahraga. Berapapun usia Anda, olahraga itu penting. Maksud saya begini dokter, ketika orang berusia misalnya dari 20 sampai dengan 40 tahun, Anda seyogianya memilih olahraga yang ini begitu? Oh ya betul. Ya, kemudian dari yang 50, 60, 70 itu olahraga yang baik seperti olahraga ini. Gitu. Jadi mungkin maksudnya gini, jadi kalau olahraga orang yang masih muda di bawah 30 tahun masih boleh olahraga yang high intense namanya ya. High intense seperti mau main bulu tangkis, main futsal itu masih boleh, masih aman ya. Betul. Ya. Tapi kalau orang mohon maaf kita kayaknya sudah di atas 30 semua Bu Nelly ya. Iya, kali 2 saya. Jadi kalau orang kalau sudah di atas 30 tahun mungkin olahraga high intense tadi ya, olahraga yang high intensity, tapi tidak masalah kalau memang dia sudah rutin berolahraga tidak apa-apa, cuman hati-hati. Kalau kita di atas 30 tahun olahraga yang sifatnya high intensity seperti olahraga kompetisi, olahraga main tenis, sepak bola, itu mungkin lihat hati-hati ya, jangan memaksakan diri ya. Mungkin olahraga yang aman kalau kita di atas 30 boleh jalan kaki, jalan cepat, angkat beban yang paling bagus sebetulnya. Angkat beban karena apa? Karena kalau kita di atas 30 tahun, setiap tahun massa otot kita berkurang sekitar 1 sampai 4%. Ya. Jadi caranya kita untuk mempertahankan massa otot adalah dengan angkat beban atau resistance training ya. Itu. Seperti itu. Lebih jalan kaki ya dok ya daripada lari ya untuk usia yang udah. Ya, jadi tergantung juga sih kita lihat pasien. Kalau jalan kaki kan mungkin kalau orang yang tua mah enggak suruh lari Pak. Kalau jalan kaki oke, masih bisa. Apalagi kalau sudah pasiennya mohon maaf kalau sudah gemuk, biasanya suruh buka ada kawannya Pak. Jalan kaki kan sudah mangga ya. Sebisanya. Oke, dokter. Ini ada pendapat dari teman-teman kita begitu. Saya ini sebenarnya olahraga setiap hari. Bertapas, bisa sapu di rumah dokter, lalu ke pasar. Kan nih olahraga nih bergerak terus tubuh malah keringatnya lebih banyak gitu sampai baju warna. Apakah ini juga termasuk dalam kategori olahraga yang dokter maksudkan? Iya benar. Jadi kalau aktivitas sehari-hari itu bukan olahraga. Kalau masak itu kan itu kan aktivitas kita sehari-hari. Aktivitas. Padahal sama-sama mengeluarkan keringat kan dokter, sama-sama bergerak badan kita juga. Itu kan aktivitas kita sehari-hari yang kita kerjakan di rumah ya. Mau masak, mencuci, ngepel itu semua bukan olahraga, tapi ya itu aktivitas kita sehari-hari di rumah. Yang termasuk olahraga yang tadi ya. Itu jadi kalau mau jalan kaki kah, mau jalan cepat kah, mau bersepeda, berenang 30 menit seharinya cukup ya. Kecuali misalnya dari rumah ke pasar jalan kaki ya. Bagus. Nah, olahraga. Ini olahraga begitu ya dokter ya. Oke, seperti itu. Oke. Baik. Lalu yang berikutnya dokter, ya setelah minum air putih, berolahraga. Jadi yang penting di sini adalah yang paling banyak kita temukan di Kabupaten Tanah Laut yang perlu kita tekankan di sini adalah ukurlah tekanan darah. Ya, jadi ukur tekanan darah ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Jadi kita ketahui bahwa hipertensi itu menjadi penyebab utama gagal ginjal di seluruh dunia, di Indonesia, di Kalimantan Selatan. Jadi kalau kita lihat prevalensi hipertensi di Kalimantan Selatan tuh tertinggi se-Indonesia. Jadi kita untuk hipertensi nomor 1 se-Indonesia. Dan kalau kita lihat data dari unit cuci darah kita, dari unit dialisis Rumah Sakit Haji Bujasin, penyebab utama pasien cuci darah adalah hipertensi yang tidak terkontrol. 48% pasien kita ternyata kalau kita telusuri ternyata sebelumnya dia pasiennya hipertensi ya. Ukurlah tekanan darah minimal 1 kali dalam 6 bulan itu ya. Kalau punya tensi di rumah lebih bagus lagi. Kalau ada bisi tensi boleh ke puskesmas atau posyandu terdekat. Saya kira itu ada di mana-mana ya. Dan penting juga di sini Bu Nelly, para pendengar Untung Pandang yang tercinta, jadi pada pasien hipertensi penting sekali untuk minum obat secara teratur
seumur hidup. Oh. Saya tekankan di sini. Obat kenapa harus diminum seumur hidup? Obat harus diminum untuk menjaga tekanan darah itu tetap terkontrol. Tetap stabil gitu. Terkontrol targetnya di 140 sampai 140 per 80 ya. Oke. Obat darah tinggi yang diminum terus-menerus, saya tekankan di sini tidak merusak ginjal. Nah, itu dok Ini yang masih dipercaya Iya, masih banyak ketemu kasus Iya. pasiennya tidak minum obat darah tinggi karena takut ginjalnya rusak. Iya, betul. Ini Justru sebaliknya. Kalau Iya, obat iya, darah iya, tinggi tidak diminum, tensi tidak terkontrol, maka tidak hanya ginjal yang rusak. Komplikasi hipertensi banyak, bisa gagal ginjal, bisa gagal jantung, bisa stroke dan lain-lain. Tujuan kita pasien harus minum obat teratur adalah untuk mencegah progresivitas dari kerusakan ginjal yang terjadi. Jadi jangan khawatir, obat harus diminum secara teratur. Kalau ragu-ragu silahkan berkonsultasi dengan dokter terdekat. Pilihlah obat hipertensi yang sesuai dengan kondisi masing-masing pasien. Ya, jangan beli obat sendiri, jangan mengobati diri sendiri. Ini paling Jadi banyak dokter sendiri, ditemukan. betul sekali, dokter. Betul. Sudah cocok biar itu, nah jadi Betul. luka itu aja dokter. Iya, oke. Karena masih banyak kita temukan di rumah sakit pasien beli obat sendiri. Jadi pasien ternyata dia beli obat sendiri, ternyata tensinya masih 200. Dia beli obat sendiri, jadi tidak pernah ke dokter, tensinya masih 200. Begitu kita cek ternyata sudah gagal ginjal. Gitu. Oke. Itu bukan karena obatnya, tetapi karena tensinya yang tidak terkontrol. Itu masih belum dipahami sebagian masyarakat masih meyakini bahwa obat darah tinggi yang diminum seumur hidup itu akan merusak ginjal. Itu salah, ya. Jadi perlu saya tekankan di sini bahwa obat hipertensi harus diminum seterusnya. Ini harus diyakinkan dokter. Betul. Kadang-kadang masyarakat kita nggak yakin gitu. Betul. Ketika tensi sudah rasa-rasa normal, Ya. ampih minum obatnya. Betul. Nah, seperti itu. Jadi tidak yang secara rutin terus-menerus yang seperti dokter katakan tadi. Dan celakanya Bu Nili masih banyak pasien yang percaya omongan tetangga. Iya. Kada boleh minum obat, nanti ginjal rusak. Oke. Omongan dokter kada dipercaya. Betul sekali seperti itu dokter. Banyak juga. Iya. Memang apa ya, masyarakat kita masih kurang memahami di situnya. Iya. Kemudian juga yang banyak juga yang saya dengar dialami juga di masyarakat dokter, lebih kepada jarang-jarangan rebus-rebusan apa gitu yang apa sih herbal ya? Iya, betul. Ya, nah. Iya, betul juga. Itu bagaimana Iya, ininya? banyak juga. Jadi kalau saya tanya pasien kenapa nggak minum obat, Ya. dari tadi nggak boleh minum obat. Jadi dia memilih obat-obat herbal, Merebus sendiri. Betul. Iya. rebus sendiri, atau yang celakanya lagi dia beli obat online. Iya. Yang kita tidak tahu diketahui, kandungannya betul. apa. Kalau dia rebus-rebusan mungkin kita yakin itu tidak merusak. Ya karena kalau obat yang dibeli online, karena nggak tahu itu sebagian besar berupa jamu biasanya. Betul. Iya betul. Itu yang sering kita ketemu di situ. Kalau yang rebus-rebusan memang sering kita temukan Bu Nili. Nah, Kalau iya. pasien seperti itu, Saya itu nggak memang obat lagi, tapi betul. saya rebusan ini gitu. Ya rata-rata pasiennya masih tensinya tinggi, yang minum rebus-rebusan Iya, itu, iya. karena memang mau daun apapun yang direbus memang belum ada bukti dia bisa menurunkan tekanan darah. Belum ada Ya, penelitiannya, belum Dok, ada ya. penelitiannya itu. Masih terkait obat nih dok, Ya. yang masih beredar juga di masyarakat nih bahwa taunya kalau biasanya kalau obat dari hipertensi itu ada yang milihnya yang kecil, ada yang Betul. besar juga, dan ada juga pemikiran yang bahwa kita nggak tahan lagi obat yang ini nih, kita ganti merek nih. Ya. Nah, apakah benar atau sama saja atau gimana? Ya betul. Jadi Gimana itulah seperti ini. pentingnya nanti berkonsultasi. Jadi jangan mengobati sendiri. Memang obat hipertensi itu banyak golongannya, ya. Memang ada satu pasien yang cocoknya dengan golongan ini, ya. Ada yang harus dikombinasi. Jadi obat apa yang paling tepat untuk pasien nanti konsultasi ke dokternya. Jangan mengobati sendiri, ya. Jangan ganti dosis sendiri, ya. Karena belum tentu Karena kita tidak punya ilmunya di betul situ, dokter, itu. ya. Jangan mengatur dosis obat sendiri, ya. Nggih. Jadi saya dengar biasanya yang lebih agak mahalan tuh bagus katanya. Iya, betul. Itu memang sering terjadi. Nggih. Terjadi. Oke. Lalu apalagi nih dokter April. yang mesti diperhatikan untuk kita menjaga kesehatan ginjal kita? Ya, yang penting yang banyak kita temukan di lapangan adalah merokok. Iya. Jadi dikira orang itu merokok hanya merusak paru-paru. Tidak. Oh. Merokok juga menjadi faktor risiko penting gagal ginjal di Indonesia. Kenapa merokok juga dihubungkan dengan penyakit ginjal kronis? Iya. Benang merahnya di mana, dokter? Betul. Kalau orang merokok maka ujung-ujungnya pembuluh darahnya akan lebih kaku. Pembuluh darah akan lebih Karena kaku. kafeinnya itu. Bukan, rokok kan nikotin dan banyak sekali kandungan zat racun di dalam rokok itu. Oh. Gitu. Jadi tidak hanya merusak paru, Gitu.
pembuluh darah juga ikut rusak. Ujung-ujungnya pasien jadi hipertensi, menjadi sakit jantung dan sejenisnya. Nanti ujung-ujungnya juga akan menjadi faktor risiko penyakit ginjal kronis. Jadi orang-orang berpikir bahwa merokok itu hanya merusak paru, tidak. Jadi saya tekankan di sini untuk masyarakat tanah laut, khususnya yang orang-orang muda, yang hobi merokok kah, vape kah, itu sama. Efek sampingnya tidak bagus. Itu jangka panjang juga. Baik rokok yang elektrik maupun rokok yang batang itu sama juga efeknya. Itu. Jadi faktor risiko untuk menjadi penyakit ginjal kronis. Ya, itu yang saya tekankan di sini. Dokter, berbicara soal rokok ini ada teman saya yang punya pemahaman begitu. Ternyata teman-teman atau saudara-saudaranya gitu malah yang pergi duluan tuh yang tidak merokok gitu, dokter. yang menangati dulu katanya. Ini bagaimana kita meyakinkan pembelaan aja. Iya betul. Memang agak susah. Jadi kalau kita menasihati orang merokok itu kayak menasihati orang yang kayak menasihati. Iya sudah. Jadi itu agak susah. Jadi kalau kita kasih nasihat mungkin tidak begitu didengar. Mungkin saya cerita fakta aja ya. Jadi ada satu pasien ketemu di ICU, pasien itu masih umur 37 tahun. Pasien itu serangan jantung. Serangan jantung ke semua pembuluh darah, jadi trifidi namanya, semua pembuluh darah tersumbat. Pasien itu ternyata diabetes juga. Umur 37 tahun, pasiennya anaknya masih kecil-kecil. Setelah tanya apa faktor risikonya, ternyata pasien itu merokok dari anak SMP. Nah, itu baru dia muncul. Jadi umur 37 tahun sudah sakit jantung koroner, pembuluh darah tersumbat, pasiennya diabetes, dan lagi satu pasiennya stroke juga. Jadi itu efeknya merokok. Jadi kalau jangka panjang mungkin sekarang dia masih sehat. Tapi nanti harus kalau ketemu fakta seperti itu mungkin orang-orang yang merokok dia akan sadar. Jadi tidak efeknya sekarang, nanti ke depan efeknya. Jadi begitu bahayanya komplikasi dari merokok itu selain menjadi faktor risiko penyakit ginjal kronis tadi. Baik dokter, ketika seseorang itu katakanlah kalau bahasa masyarakatnya itu sudah mencandu benar merokok. Nah, lalu bagaimana ia dapat melakukan sesuatu di antara kecanduannya merokok itu agar tidak berkaitan atau tidak merusak kepada kesehatan ginjalnya? Betul. Jadi kalau orang mau berhenti merokok tergantung niat masing-masing sih. Harus betul-betul niat yang kuat dari pasien itu sendiri untuk berhenti merokok, karena tidak ada faedahnya untuk merokok itu. Ya, memang tidak ada faedahnya. Duit habis. Dompet juga stroke ya. Betul. Itu jadi harus betul-betul niat. Jadi pikirkan nanti komplikasi yang terjadi. Nanti kayak pasien saya tadi, dia masih 37 tahun, anaknya masih halus. Nanti siapa? Kalau pasien itu meninggal, oke. Tapi anak istrinya gimana? Jadi itu harus juga dipikirkan. Kalau dia merokok, pikirkan juga nasib dia. Tidak egois dirinya sendiri. Ya, pikirkan juga nasib keluarganya. Betul. Yang menjadi tanggungannya. Artinya tidak bisa berdampingan antara merokok dengan kesehatan ginjal. Tidak sama sekali gitu, dokter? Betul. Jadi itu sudah ditekankan bahwa merokok merupakan faktor risiko penyakit ginjal kronis. Risiko ya. Padahal pemerintah juga sekarang menaikkan harga ya. Betul. Menaikkan harga rokok. Tapi terakhirnya banyak rokok murah ya keluaran. Oke. Ya, lanjut dokter berikutnya. Yang tadi yang perlu ditekankan sih adalah kurangi konsumsi alkohol dan garam. Ya. Kalau kita lihat di sini masyarakat kita memang konsumsi garamnya jauh melebihi dari kebutuhan yang dianjurkan. Nanti Bu Ine bagian gizi menjelaskan bahwa setiap hari kita sebetulnya disarankan mengkonsumsi natrium atau garam itu tidak lebih dari 1 sendok teh. Ya, itu batasan konsumsi per hari. Ya, cuman harus dilihat di sini bahwa selain dari garam itu sendiri, banyak makanan-makanan lain yang ditambahkan di makanan yang ternyata meningkatkan kadar natrium. Misalnya kecap, saus, makanan-makanan kita banyak yang diasinkan, iwak asin, pakasam, dan sejenisnya itu semua kandungan natriumnya sangat tinggi. Dan makanya itu merupakan makanan favorit, dokter. Makanya tidak heran kita Kalimantan Selatan prevalensi hipertensinya tertinggi se Indonesia. Mungkin itu salah satu pencetusnya ya, karena makanan kita kandungan natrium atau garamnya terlalu tinggi dan dikonsumsi berlebihan. Kalau sekali-sekali oke lah.
Jadi masalahnya itu menjadi makanan favorit ya Bu Nili ya. Oke, iya betul sekali, itu makanan favorit, dan kalau sudah tersaji itu artinya makan besar, dokter. Betul. Kalau puasa aja, kalau buka kita sembarangan makan nggak apa-apa, Betul. karena kan dari lapar kita. Ya. Tapi kalau sahur, Ya. nah sahur diantara ngantuk gitu kan, masih kenyang waktu buka tadi, kalau nggak makanan favorit itu yang muncul, Betul. nggak selera makannya. Apalagi dengan cacapan gitu ya, Betul, cacapan asam gitu. Oke, baik. Apa saya ke Bu Siap. Ina dulu nih? Ya. Oke, Bu Ina. Dari tadi nih kata dokter nih harus ada diet seimbang untuk menjaga berat badan, untuk memenuhi konsumsi nutrisi di dalam tubuh kita. Ini sebenarnya seperti apa sih Bu Ina, gizi seimbang dan memilih makanan yang sehat itu? Oke, baik Bu. Jadi kalau kita bicara diet seimbang, kita jangan langsung mindsetnya diet itu untuk kurus. Nah, Iya. biasanya diet itu untuk kurus menurunkan berat pemahaman badan. kita bersama begitu, ketika diet itu hanya kita untuk menurunkan berat badan. Betul, iya. Iya. Padahal diet itu banyak jenisnya. Ada diet untuk orang yang diabetes mellitus namanya Oke. diet DM, ada diet untuk orang yang terkena hipertensi namanya diet hipertensi. Nah, kalau di sini kita diet seimbang untuk menjaga ginjal. Artinya kita harus tahu dulu definisi diet seimbang itu apa. Ya. Jadi diet seimbang itu adalah pola makan yang memperhatikan jenis dan jumlah zat gizi yang dikonsumsi. Nah, zat gizi itu apa sih sebetulnya? Nah, kita harus tahu zat gizi itu terbagi menjadi dua. Ada zat gizi makro dan ada zat gizi mikro. Nah, zat gizi makro itu terdiri dari karbohidrat, lemak, dan protein. Sedangkan untuk zat gizi mikro ada vitamin dan mineral. Di mana kedua jenis zat gizi ini tentu kita makan setiap hari. Nah, dan itu jumlahnya harus seimbang begitu. Oke. Nah, lalu kalau zat gizi makro dan mikro ini terdapatnya di mana Nah, saja? baik. Ya, ini pertanyaan yang bagus. Jadi zat gizi makro, karbohidrat yaitu kita dapat di nasi, bisa dari jagung, umbi-umbian. Lalu ada lemak, kita bisa dapatnya di minyak kelapa sawit, ada santan, margarin, mentega. Lalu ada zat gizi makro protein. Nah, protein ini terbagi menjadi dua, Bu. Ada protein nabati dan ada protein hewani. Ya. Nah, jadi protein nabati itu apa aja sih? Jadi protein nabati adanya di kacang-kacangan, tahu tempe, kacang hijau, kacang kedelai. Sedangkan untuk protein hewani adanya di makanan yang berasal dari hewani seperti ayam, ikan, telur gitu. Lalu untuk zat gizi mikro, vitamin dan mineral biasanya terdapat di sayur dan buah-buahan begitu. Jadi kita jangan langsung mengaitkan kita diet untuk kurus. Sebenarnya iya, betul. Jadi kita harus tahu Iya, dulu ketika kita tetap tidak merasa tidak gemuk gitu ya, nggak perlu diet gitu. Betul, iya. Jadi diet seimbang ini memiliki tujuan untuk mendapatkan nutrisi yang cukup untuk metabolisme tubuh, Bu. Jadi kita jangan sekali-kali misalnya kita porsi makan kita terlalu banyak karbo atau terlalu banyak lemak. Jadi harus seimbang. Nah, seimbang itu seperti apa? Jadi biasanya porsi makan yang baik itu terdiri dari karbohidrat, ada lemak, ada protein, dan ada sayur dan buah. Nah, kalau zaman dulu mungkin 4 sehat 5 sempurna. Menyempurnakannya dengan susu. Tapi kalau sekarang itu berubah menjadi gizi seimbang. Nah, iya, jadi perlu diingatkan untuk slogan gizi itu bukan lagi 4 sehat 5 sempurna, tapi gizi seimbang. Nah, jadi gizi seimbang itu mencakup zat gizi makro dan mikro itu tadi, begitu, Bu. Lalu bagaimana kita dapat menentukan, Bu Ina, seimbangnya gizi itu? Maksud saya antara kita break sejenak Oke, baik, kita ke suara pendengar. Baik, suara pendengar, selamat pagi. Oke, dengan siapa di mana? Halo? Yes, Armah. Ibu Armah. Oke, baik Bu Armah. Apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah, selalu sehat. Semangat mendengarkan suara Buntung Pangga. Alhamdulillah, baik. Apa yang mau ditanyakan atau mau disuarakan pagi hari ini? Yang ditanyakan Ibu, ginjal itu dikarenakan kanker, tapi kebanyakan minum dan kebanyakan apakah itu bujur? Mungkin bisa diulang, Bu, biar tadi agak kurang jelas. Dikarenakan apa? Karena ginjal, kata orang, kebanyakan duduk dan minum. Oke. Apakah benar? Ya. Bujur yang itu Oke, kan kalau baik. itu menutup ginjal apa itu benar?
Iya, 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 iya. Oke, dapat dipahami. Oke. Bisa ngerekod Bu ya? Salam sehat. Iya, Saya belum. amin. Oke, baik, Yang baik. Amin, 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 amin. Iya. Oke, Bunda. terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, memang banyak berkembang di masyarakat dokter, seperti apa yang tadi disampaikan Ibu Armah. Kata orang yang dianggap oleh masyarakat itu ketika kita kurang minum dan banyak duduk, nah itu yang menyebabkan sakit ginjal. Nah, jadi ini mungkin perlu penjelasan nih, benarkah atau mitoskah atau bagaimana begitu? Ya. Baik, terima kasih. Ibu Armah, pertanyaannya bagus Iya. sekali ya. Jadi terima kasih Ibu Armah sudah bergabung di siaran Tuntung Pandang ya. Jadi pertanyaannya bagus. Apakah kurang minum dan banyak duduk itu menjadi penyebab ya? Penyebab mungkin bisa saya bilang iya, bisa tidak ya. Kalau kurang minum ya, jadi saya jelaskan tadi bahwa kita sehari perlu minum air putih ya. Air putih 2 sampai 2,5 liter per hari pada orang sehat ya. Kalau kurang minum tadi jadi ginjal kita bekerja agak lebih berat untuk menyaring racun tadi kalau kurang minum. Kalau banyak duduk mungkin secara tidak langsung ya. Kalau kita kebanyakan duduk tidak bergerak, nanti ujung-ujungnya kita mengalami obesitas atau kegemukan atau kelebihan berat badan. Mungkin Nah, hubungannya ke iya, sana. Itu ya, Ya, anggarannya berat. Bisa langsung Betul. ASN ya begini ya? betul. Iya, 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 iya. Betul Pak ya. Saling berpulang. Iya, mungkin Iya, iya, hubungannya iya. secara tidak langsung ya Bu Arma. Jadi kalau kita seharian duduk, bagaimana duduk tidak bergerak. Setelah pulang kerja, misalnya kerja seharian duduk nih, pulang kerja nggak ada olahraganya. Nah itu kita tentu berisiko. Apalagi kalau duduk sambil ngemil. Nah itu Iya, lebih nanti mungkin larinya ke kelebihan Lebih berat bahaya badan. lagi ya. Betul. Karena kalau sudah kita mengalami kelebihan berat badan, mengalami obesitas, nanti ujung-ujungnya ginjal kita bekerja lebih berat untuk menyaring darah. Ya. Jadi saya jelaskan tadi bahwa setiap hari ginjal kita harus menyaring 120 sampai 150 liter darah per hari. Semakin berat kita, semakin berat beban kerja dari ginjal kita. Itu. Jadi kenapa kita harus olahraga? Jangan duduk terus seharian, Iya, iya, ya. iya. Tapi artinya ketika misalnya banyak duduk, dokter, tapi minum airnya cukup, Betul. apakah juga berisiko atau bagaimana? Ya tadi jadi kalau kita memang kan kita tidak bisa menghindari kalau pekerjaan kita duduk ya kita harus duduk seharian Iya, iya, gitu. Jadi kalau kita minum air putih cukup, nah pulang bekerja kan kita masih bisa olahraga. Itu ya. Atau mungkin kalau jangan duduk terus, mungkin setelah duduk setengah jam bangun stretching dulu, meregangkan pinggang dulu supaya lebih sehat lah gitu. Oke. Ya. Jangan mengajut tuh lah. Iya. Ya. Nah kalau saya pinggang gimana dong? Ya. Ini suatu gejala juga. Betul. Sakit pinggang. Ya memang jadi mitosnya kan apakah semua sakit pinggang itu sakit ginjal? Iya. Nah, itu kan perlu sakit pinggang tuh banyak penyebabnya. Ya. Banyak duduk ya bisa. Bencok gitu ya. Betul. Kalau banyak duduk ya juga. Jadi kalau banyak duduk kan ada namanya spasme. Jadi kram otot pinggangnya. Itu bisa juga menjadi sakit pinggang, tapi belum tentu sakit ginjal juga. Itu bisa juga sakit pinggang karena itu tadi, karena ada kelainan di tulang belakang, bisa juga karena bekas terjatuh trauma gitu ya. Jadi banyak penyebab dari sakit pinggang itu sendiri. Untuk mengetahui apakah dia sakit ginjal apa tidak, maka diperlukan pemeriksaan darah dan urin kencing untuk mengetahui status ginjal Anda ya. Jadi itu juga Bu Nelly, salah satu tips untuk menjaga ginjal kita adalah lakukanlah pemeriksaan darah dan kencing minimal 1 kali setahun. Ya. Karena kenapa? Karena di awal orang dengan penyakit ginjal kronis stadium 1 sampai dengan stadium 3 itu sering tanpa gejala. Makanya itu kita penting deteksi segera. Jadi kalau orang-orang yang berisiko, orang yang hipertensi, diabetes, sakit jantung, orang yang gemuk, orang yang merokok, lakukanlah pemeriksaan darah dan kencing minimal 1 tahun sekali. Meskipun tidak ada keluhan, dokter. Meskipun tidak ada keluhan. Emang diterima nanti di rumah sakitnya? Nah, itu. Tiba-tiba saja saya gitu. Betul. Jadi kalau sekarang mungkin ada program dari Kemenkes yang setiap ulang tahun tuh ada pemeriksaan rutin ya. Mudah-mudahan nanti sampai juga ke pelihari ya. Ya. Karena memang untuk pemeriksaan darah tidak semua puskesmas bisa melakukan pemeriksaan fungsi ginjal. Kalau pemeriksaan kencing saya rasa semua puskesmas sudah bisa. Jadi kalau memang pendengar Tuntung Pandang punya faktor risiko yang tadi, ada kencing manis, ada darah tinggi, mengalami kegemukan, merokok misalnya, ada faktor keluarga, ada keluarganya yang mengalami gagal ginjal sampai cuci darah misalnya. Nah itu minimal dianjurkan setahun sekali melakukan pemeriksaan deteksi dini, pemeriksaan fungsi ginjal dan kencing untuk menilai fungsi ginjal apakah normal apa tidak. Maksudnya dokter, ketika ada keluarga yang menderita ginjal, apakah turunannya ini beresiko karena Betul. Karena faktor apa begitu? Ya, memang dikatakan kalau kita memiliki keluarga yang gagal ginjal,
Itu sebagai salah satu faktor risiko penyakit ginjal kronis. Ya, jadi ada riwayat keluarga yang mengalami penyakit ginjal kronis. Itu dikatakan seperti itu. Kemudian yang lagi satu mungkin yang harus kita waspadai yang banyak terjadi di masyarakat adalah hindari mengkonsumsi obat pereda nyeri, obat-obat yang merusak ginjal jangka panjang. Ya. Jadi kita masih sering menemukan masyarakat itu kalau sakit lintuhut kah, sakit pinggang kah, betul. pasien datang sendiri ke pasar, ke apotek membeli obat sendiri. Pereda nyeri. Iya. Dan celakanya pasien itu minum obat sendiri terus-terusan setiap hari. Karena berhenti kayaknya dokter. Betul. Minum itu begitu. Iya, itu masih banyak kita temukan di lapangan ya. Obat-obat pereda nyeri, khususnya obat rematik, itu jangka panjang kalau dikonsumsi dengan dosis yang tidak benar. Jadi tanpa tahu penyebabnya kenapa, gitu betul, itu akan merusak ginjal juga. Nah, itu juga saya ingatkan masyarakat pendengar Untung Pandang, Iya, betul. jangan mengobati diri sendiri, terutama obat-obat penahan nyeri, karena itu selain merusak ginjal juga berisiko merusak lambung juga, karena itu obat-obat nyeri juga ada efek samping ke lambung juga. Itu. Maka biasanya ada 3 rangkap, Dok. Betul. Jadi biasanya, Virus dan lain-lain. iya betul. Pernah konsumsi gitu. Betul. Jadi itu banyak saya ketemu pasien datang ke rumah sakit tiba-tiba pendarahan lambung atau pasien ternyata sudah gagal ginjal karena konsumsi obat penahan nyeri jangka panjang gitu dengan dosis yang tidak tepat. Ya. Iya. Oke. Pereda nyeri ini apa termasuk paracetamol, Dok? Paracetamol lebih ke penghilang antipiretik untuk menghilangkan panas, juga termasuk anti nyeri juga dengan dosis yang lebih tinggi ya. Kalau paracetamol dikatakan secara relatif masih cukup aman dikonsumsi untuk pereda nyeri yang pertama. Pertolongan pertama masih relatif aman dikonsumsi itu. Tapi yang lebih bagus berkonsultasi ke dokter yang terdekat untuk mencari tahu kenapa nyerinya itu penyebabnya apa. Iya. Agar dokter juga dapat memberikan obat yang sesuai dengan dosis kita begitu ya. Jadi bukan kita nangguh-nangguh aja gitu. Oke, baik, saya kembali ke Bu Ina. Bu Ina, tadi dikatakan oleh dokter kurangi mengkonsumsi makanan yang siap saji atau apa tadi ya, yang tinggi garam, tinggi natrium, kalengan gitu dan sebagainya. Ini kenapa? Selain daripada ada kandungan kayak zat pemanis buatan, ini apalagi yang mungkin ada kandungan lain yang menyebabkan terganggunya ginjal kita. Oke, baik Bu. Jadi untuk makanan kalengan atau makanan berpengawet, biasanya kan kalau makanan kalengan itu natriumnya tinggi sekali Bu. Nah, jadi termasuk berarti makanan siap saji ya? Betul, iya. Jadi makanan siap saji, makanan kalengan seperti sosis, nugget, bakso itu pasti menggunakan natriumnya yang tinggi. Nah, jadi untuk konsumsi makanan yang seperti itu kalau bisa dihindari karena ginjal kita akan capek untuk memproduksi zat sisanya gitu. Jadi untuk makanan kalengan seperti itu lebih baik dihindari, kita lebih memilih makanan yang segar. Jadi kalau kita misalnya mau makan ikan, ya ikan segar kita masak kita. Sayangnya Bu Ina, banyak teman-teman kita tuh yang memang sudah hobi banget gitu makan makanan seperti itu. Lalu apakah ada solusinya ketika seseorang memang sudah ngefans dengan makanan kaleng, makanan siap saji, junk food dan sebagainya begitu, tapi tetap dapat menjaga ginjalnya, bagaimana? Oke, baik. Jadi kalau misalnya memang sudah menjadi habit atau kebiasaan untuk mengkonsumsi, kayaknya menu tetap deh gitu ya. Iya, makanan yang siap saji seperti itu, saran saya untuk sedikit-sedikit dihindari. Kan kita memang tidak bisa langsung untuk melepas makanan itu ya. Jadi mungkin yang biasa iya, jadi yang biasanya mungkin setiap hari makanan kalengan atau siap saji atau misalnya makanan yang snack-snack tinggi natrium itu kalau bisa mungkin dikurangi jadi seminggu sekali begitu. Jadi kalau mau misalnya mau masak makan ikan gitu, kita beli ikan segar gitu, kita masak sendiri. Jangan dibiasakan untuk mengkonsumsi makanan kalengan. Dan lagi Bu, selain makanan kalengan juga biasanya makanan tinggi gula, minuman tinggi gula gitu yang sangat-sangat berbahaya untuk ginjal. Iya. Maka kita tahu sekarang ya makanan minuman segar ya yang manis gitu sekarang sudah marak sekali dengan berbagai modifikasi. Lagi musim bulan puasa nih ya. Iya, dan itu menarik banget gitu. Iya, dan lagi disajikan dalam bentuk yang jumbo biasanya ya. Jadi menurut Kemenkes kita harus ada istilahnya G1, G4, L5 Bu. Jadi mengkonsumsi 4 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh garam dan 5 sendok
makan lemak gitu. Jadi untuk gramnya mungkin gulanya 50 gram, habis itu garamnya 5 gram, setelah itu lemaknya 67 gram. Nah, yang bahayanya biasanya kita tidak tahu berapa gram Nah yang itu. kita konsumsi, apalagi kita Betul, misalnya kita membeli yang jumbo itu, kita kan tidak tahu berapa yang ditambahkan, apalagi Semakin biasanya manis kayaknya semakin enak deh. betul, apalagi biasanya gulanya udah dalam bentuk cair. Mm-mm. Nah, kan kita tidak bisa mendeteksi itu berapa gram kayak gitu. Jadi sangat-sangat dianjurkan untuk dihindari minuman-minuman manis yang tinggi gula begitu, Bu. Oke. Nah, lalu tadi juga dokter menyampaikan juga hindari atau kurangi mengkonsumsi garam. Tuh. Nah, sekarang ini Bu Ina ada garam yang katanya tuh akan lebih baik dan tidak memberikan efek samping, tapi saya kurang tahu betulkah benarkah itu ada garam apa ya, garam yang tambang gitu ya, bukan garam yang dari laut katanya Oh, seperti iya, itu. iya. Ini bagaimana nih realitanya? Iya, jadi kalau namanya garam pasti ada tambahan natrium, Bu, ya di dalamnya. Jadi itu garam apa saja harusnya 1 sendok teh aja, tidak lebih. Jadi entah dia mau pakai garam Himalaya atau garam apa itu Yang ya. penting asin ya. Yang penting asin. Oke. Porsinya dari Kemenkes harusnya 1 sendok teh 1 hari untuk konsumsi begitu. Jadi terlepas dari garam apa yang dipakai begitu, Bu. Dan lagi kita tidak hanya dari garam biasa. Biasanya kan kita mungkin yang suka beli snack-snack kemasan yang asin-asin gitu atau makan makanan mie instan, itu kan Iya. banyak sekali natrium di dalamnya. Nah, jadi dari situ juga kita harus bisa waspada begitu. Jangan sampai ini menjadi habit yang nggak bisa dihindari begitu. Oke, seperti itu. Nah, lalu berbicara tadi dengan makanan yang seimbang tadi, Bu Ina, bagaimana kita dapat mengukur makanan kita sehari-hari ini yang seimbang antara karbohidrat, protein, lemak dan sebagainya begitu dalam porsi sekali kita makan? Apa yang menjadi patokan begitu? Menjadi patokan. Oke. Kalau kita hitung, biasanya kita menghitung secara kalori, Bu, per individu. Oke. Nah, tapi kan kalau begitu kita harus satu-satu dong menghitungnya. Iya, betul sekali secara umum. Nah, secara umum jadi ada AKG namanya, angka kecukupan gizi itu tergolong, Bu, ya usia. Nah, jadi biasanya maksimalnya 2100 kalori kalau kita mau hitung-hitungan kalori, Bu, ya. Cuman kalau misalnya ingin lebih mudah, karena kan kita mungkin ribet nih kalau Iya, mengukur iya, kalori betul. harus tahu berat badannya, harus tahu jenis kelamin Iya, begitu, Bu, ya. tahu Jadi usianya, harus gitu usianya ya, iya. tahu. Ya, jadi kita mengukurnya dengan cara kita cukup untuk mengkonsumsi misalnya kebiasaan makannya berapa kali sehari, kita harus tahu dulu. Anggaplah misalnya kita kan yang biasa 3 kali sehari Ya, begitu. 3 kali sehari, lalu kita harus dalam menu kita itu harus porsinya lengkap. Misalnya kita Dalam 1 kali makan. dalam 1 kali makan, Oke. betul. Contohnya misalnya kita menambahkan mungkin sekitar 100 gram nasi. 100 gram nasi itu kurang lebih kurang lebihnya 3/4 gelas belimbing, Bu. 3/4 gelas belimbing. Sudah jadi nasi. Sudah jadi nasi, betul. Bukan berasnya kan ya? Bukan. Lalu Oke. kita menambahkan, bisa kita tambahkan ikan itu bisa jenis satu penukarnya biasanya 50 gram, Bu. Nah, misalnya Oke. ayam 1 potong, tapi jangan 1 potong yang kecil ya. Kalau diukur ditimbang 50 gram lah kurang lebih. Lalu bisa kita tambahkan sayur 1 porsi kurang lebih 200 mili 1 gelas belimbing itu, Bu. Satu penukarnya begitu. Lalu kita tambahkan lagi buah. Nah, buah kita bisa satu penukarnya kira-kira 75 sampai 100 gram boleh. Jadi sekali makan itu kurang lebih 350 kalori kalau kita mau hitung-hitungan kalori, Bu, ya. Nah, jadi dalam sehari itu tidak lebih seharusnya dari 2100 kalori. Nah, itu sudah paling maksimal seharusnya ya. Jadi misalnya kita mau makan, sekali kita makan sudah cukup, itu pun sudah kenyang. Karena di sana ada sayur yang 1 porsi itu udah seratnya udah kurang lebih 25 sampai 30 gram, Bu. Jadi itu bisa membuat kita kenyang lebih lama begitu. Oke. Nah, artinya ukurannya ini ketika kita memasukkan ke dalam piring begitu, apakah sepiring nasi, sepiring sayur, atau bagaimana yang terlihatnya begitu? piring. Iya. Jadi dalam gizi itu ada isi piringku, Bu, ya. Istilah isi piringku. Jadi di sana memang penampilannya atau penampakannya memang di situ tidak terlalu banyak makanan yang olah-olahan tepung gitu, Bu. Nah, jadi kita cukup dengan 1 penukar beras tadi. Nah, itu bisa 3/4 gelas tadi beras nasi, Bu, nasi. Lalu ada
1 sampai 2 potong lauk hewaninya, Mm-mm. lalu ada satu gelas atau satu mangkuk ukuran 200 gram sayuran, Mm-mm. lalu ada buah 75 sampai 100 gram, itu sudah cukup kalau untuk sekali makan tadi, Bu. Mm-mm. Nah, begitu. Jadi memang Oke. biasanya juga teknik pengolahan makanannya juga diperhatikan, jangan semuanya ada goreng-goreng yang lemak-lemak. Mhm. Jadi bisa diselingi misalnya ada pepes, mungkin ada makanan-makanan yang tidak terlalu banyak lemaknya gitu. Oke, nah berbicara tadi masalah pengolahannya juga, ini ada juga anggapan dari masyarakat kita nih, dibakar lebih baik daripada digoreng, mengurangi minyak. Apakah bagaimana dengan kenyataannya begitu? Kalau dibakar memang penggunaan minyak cenderung lebih sedikit. Tetapi kita harus ingat jangan sampai membakarnya menimbulkan zat karsinogenik yang gosong-gosong itu, Bu. Jangan sampai ada gosong. Nah, di bahan yang kita bakar, misalnya kita mau makan ikan bakar misalnya. Tapi ikannya jangan dibakar sampai gosong sehingga menimbulkan zat karsinogenik yang memicu sel kanker begitu. Ya, jadi misalnya mau dibakar boleh aja, cuman memang kita siasati mungkin dilapis dulu pakai daun mungkin supaya tidak terkena bara api langsung. Pakai Begitu. foil juga. Pakai ya aluminium foil juga boleh begitu. Tapi untuk misalnya lebih sehat ya itu balik lagi, misalnya bakarannya hasilnya seperti itu ya tentu tidak sehat. Tapi kalau misalnya digoreng boleh juga, cuman dengan minyak yang baru, jangan minyak yang sudah berkali-kali pakai. Gitu. Oke, ini apa ya, dilema juga ya, Dilema untuk kelalapan ya. Terus lihat minyaknya ya. Iya, betul sekali ya. Seperti itu ya. Oke, lalu Bu Ina, apa saja sih makanan kita yang bisa kita rutinkan setiap hari yang bisa menjaga kesehatan ginjal kita selain daripada makanan pokok tadi seperti nasi tadi, sayur, ikan dan buah begitu. Makanan yang untuk sehari-hari kita konsumsi, Bu, ya, untuk menjaga kesehatan ginjal. Oke, jadi kalau kita lihat kan ginjal tuh fungsinya vital sekali, Bu, ya. Salah satunya untuk menjaga elektrolit dan menjaga keseimbangan cairan gitu, Bu, ya. Jadi yang paling penting tadi betul kata dokter, itu kita harus minum kurang lebih 2 liter air per hari atau 8 gelas. Lalu jangan lupa setiap hari kita harus konsumsi buah dan sayur setiap hari. Nah, jadi kadang-kadang masyarakat kita kalau kita lihat itu konsumsi kebiasaan sayur dan buahnya sangat turun, ya, sangat minim agak sekali. kurang. Betul, ya. Mereka mungkin kebanyakan lebih memilih makanan snack-snack kemasan mungkin dibanding membeli buah. Nah, jadi kita harus tekankan bahwa setiap hari harus makan buah dan sayur. Porsinya seberapa? Porsinya seperti saya katakan tadi, untuk sayur kurang lebih 1 gelas belimbing. Nah, untuk buah-buahan bisa lebih mudahnya kita pakai mika pencok itu loh, Bu. Itu segitu sehari 200 gram lah kurang lebih. Jadi yang perlu ditekankan untuk konsumsi buah dan sayur, lalu untuk minum sehari 2 liter per hari, lalu bisa juga yang paling penting yaitu menjaga kesehatan ginjal dengan konsumsi protein yang baik, protein yang mudah dicerna tubuh seperti protein hewani. Nah, kalau kita lihat protein hewani dan nabati ini sama-sama baik. Tapi yang mudah dicerna atau ramah di ginjal adalah protein hewani karena bernilai biologis yang tinggi. Artinya mudah dicerna oleh ginjal, tidak terlalu berat lah ginjal untuk memproduksinya begitu. Tapi kalau untuk kacang-kacangan, nabati kayak tahu, tempe, kacang-kacangan itu istilahnya ginjal agak berat lah untuk memproduksinya begitu. Jadi yang ramah di ginjal itu adalah protein hewani. Jadi utamakan makan protein hewani begitu. Hewani lebih ulet sebenarnya ya. Daripada tahu ya. Iya. Itunya. Enggak juga sih. Iya. Oke. Lalu Bu Ina, ketika misalnya kita mempunyai kebiasaan makan yang tadi seperti disampaikan oleh dokter dan juga kebiasaan merokok misalnya ya, kebiasaan juga tidak olahraga, adakah makanan yang direkomendasi untuk mengimbangi dari kebiasaan tersebut? Mengimbangi kebiasaan, oke, baik. Jadi kalau misalnya kebiasaannya tadi contohnya merokok, Bu, ya. Iya. Sepertinya kita harus untuk pulih kembali itu kayaknya susah, Bu, ya. Susah, Jadi saran saya tadi memang konsumsi buah dan sayur setiap hari begitu. Tapi untuk
Oh, misalnya karena dia perokok lalu ada kekakuan pada sel pembuluh darah merahnya, Iya. itu tidak bisa kembali kalau dia tidak berhenti merokok begitu Bu. Jadi untuk makanan mungkin memang ada perannya tapi tidak 100% begitu. Jadi memang yang betul adalah menghindari perokok tadi. Jadi untuk makanan tadi memang dia sifatnya juga seperti buah dan sayur itu kan antioksidan Bu. Antioksidan itu untuk menangkal radikal bebas. Radikal bebas itu bisa berupa zat-zat kimia tadi dari rokok, tapi memang karena dia mungkin sudah menjadi habit dia merokok akan mungkin tidak 100% bagus begitu. Jadi memang peran makanan penting, cuman kalau sudah kebiasaan begitu mungkin ya akan lama juga pulihnya begitu dari makanan begitu. Peran ibu yang penting Bu. Peran jadi balancingnya ocehan biar. Tahu aja. Iya. Lalu untuk orang yang tadi kan ibaratnya kan makanan seimbang ya untuk orang yang umum gitu ya, menjaga kesehatan ginjal. Ketika seseorang sudah menderita gangguan ginjal, ini bagaimana pola makan atau sistem makannya atau apa saja yang direkomendasi untuk dimakan? Oke, baik. Ya, jadi kalau saya biasanya edukasi gitu Bu ya ke pasien-pasien saya yang ada di unit dialisis gitu, mereka sudah CKD stat 5 gitu dengan tindakan cuci darah. Nah, jadi rekomendasi makanannya ini memang harus kita sampaikan. Ya. Jadi mereka itu saya kelompokkan biasanya menjadi 3 jenis makanan. Jadi ada bahan makanan yang harus dimakan, Oke. ada yang dibatasi dan yang dihindari. Jadi nggak boleh lagi nih, kalau udah dihindari dia udah cut, nggak boleh lagi makan. Oke. Nah ya, jadi untuk bahan makanan yang harus atau wajib dimakan untuk pasien sudah menderita gangguan ginjal, pasiennya harus makan makanan yang tinggi protein hewani Bu. Nah, jadi setiap kali makan harus ada protein hewaninya, entah itu telur atau ada ikan, ayam tanpa kulit begitu. Karena sangat-sangat penting gitu Bu. Nah, biasanya pasiennya kan mengalami HB-nya rendah gitu Bu ya, hemoglobinnya rendah. Tapi yang jadi kendala adalah biasanya pasiennya ini mengalami penurunan nafsu makan. Nah, jadi kita jadi kadang kita tuh agak-agak sulit juga sih, kita kadang menyarankan untuk harus makan proteinnya double, tapi ternyata pasiennya kebanyakan nafsu makannya turun dan mencium aja kadang ada yang mual juga ya. Jadi kita sarankan biasanya makannya porsi kecil tapi sering begitu. Nah, jadi yang paling utama adalah protein hewani karena sifatnya dia ramah di ginjal. Untuk nabati bagaimana? Jadi kalau untuk nabati kalau bisa di-cut ya di-cut, nggak usah makan lagi. Nah, tapi kan kadang ada tuh yang pengen banget misalnya makan tahu atau tempe. Kami sarankan untuk satu penukar aja kurang lebih sekitar 25 gram sampai 50. Cuman kalau bisa nggak makan lebih bagus begitu. Karena kan kita utamakan yang hewani karena sifatnya bernilai biologis tinggi. Lalu ada makanan yang dibatasi. Ya, makanan yang dibatasi untuk pasien gangguan ginjal biasanya makanan yang mengandung sayur dan buah-buahan Bu. Nah, kenapa dibatasi? Jadi pada sayur dan buah-buahan itu ada terdapat namanya mineral kalium. Nah, jadi mineral kalium itu biasanya kalau terlalu banyak bisa mengakibatkan sesak napas Bu biasanya pada pasien. Jadi kita wanti-wanti pasiennya kalau mau misalnya makan sayur, pilih sayurnya yang tidak berdaun hijau. Contohnya tidak berdaun hijau itu seperti bayam, kangkung, habis itu seperti pokcoy, mungkin selada, pokoknya daun-daun, daun singkong, daun kates, yang tidak ya. Ya, yang tidak daun hijau. Jadi pasiennya bisa memilih makan buah-buahan atau sayur-sayuran yang tidak berdaun hijau seperti mungkin labu siam atau terong atau wortel begitu. Dan cara pengolahannya pun ada tekniknya Bu. Nah, jadi sayur-sayuran tadi setelah dipotong-potong, direndam dulu pakai air hangat selama 2 jam. Tujuannya untuk apa? Untuk mengurangi kalium pada sayuran. Kalium itu Bu tidak bisa hilang, tapi dia bisa berkurang dengan cara direndam. Nah, tapi kalau pasiennya mau cepet nih masaknya, kita sarankan untuk direbus aja. Direbus kurang lebih 3 menit, tapi jangan sampai lembek Bu ya. Nah, lalu habis itu diangkat, dibilas, baru dimasak begitu. Nah, jadi untuk mengurangi kalium. Karena semua sayur dan buah itu pasti ada kalium ya Bu. Cuman misalnya direbus sampai masak gitu baru dimakan. Boleh juga kalau mau, tapi kalau misalnya mau dioseng mungkin ditumis gitu, direbus dulu untuk mengurangi kadar atau kalium. direndam tadi ya. Iya betul. Lalu untuk buah-buahan juga hindari yang kaliumnya tinggi seperti misalnya buah pisang, alpukat, belimbing. Biasanya itu sudah nggak boleh Bu ya. Nah, tapi sama seperti halnya sayuran, buah-buahan juga memiliki kandungan kalium yang berbeda-beda. Nah, jadi pasien ini ada yang kuat Bu makan
buah jeruk misalnya 1 kresek misalnya, tapi ada juga yang udah 1 aja udah nggak bisa. Nah, jadi balik lagi bagaimana metabolisme tubuhnya untuk merespon asupan kaliumnya tadi. Jadi saya sebagai ahli gizi biasanya di dialisis itu bilang sama pasien, ini semua metabolisme ibu yang merasakan. Jadi misalnya kalau mau makan buah-buahan jangan langsung banyak gitu. Tapi yang sudah pasti yang tinggi kalium tadi tidak boleh dimakan. Kayak seperti buah pisang, belimbing itu sudah dihindari begitu. Tapi kalau misalnya buah-buahan yang masih bisa seperti buah apel, buah pir, biasanya pasiennya masih bisa Bu. Cuma sarannya untuk tidak langsung menghabiskan buahnya. Jadi buah apel itu kita bagi 4 dulu, kita lihat nih Bu kayak gimana, biasanya aman atau enggak, ada sesak napas atau enggak begitu. Jadi biasanya sih pasiennya kalau yang buah apel kayak gitu, yang buah-buah putih, betul iya. Jadi prinsipnya tuh Bu untuk pasien-pasien cuci darah merasai aja. Nah, merasa nyicipin aja dia makan buah dan sayur itu. Buat cuci darah ya. Iya betul. Yang sudah terdeteksi Terdeteksi. ginjal, kan, ya. Lalu untuk makanan yang dihindari begitu, ada makanan yang tinggi natrium Bu, tinggi natrium, tinggi gula. Contohnya apa? Tinggi natrium tadi seperti yang Dokter Ketut bilang, makanan yang kalengan, yang cepat saji, lalu ada makanan yang berpengawet. Jadi seperti ikan asin, ikan wadih, pakasa, mande, teman-temannya itu udah nggak boleh lagi Bu. Iya betul. Jadi kalau mau makan ikan segar yang dimasak langsung begitu. Terus untuk gula juga. Jadi kita biasanya kita asesmen awal kan Bu, pasien-pasien ini kebiasaan makannya Pak. Kebiasaan makannya seperti apa? Ternyata banyak dari pasien tadi yang bermula dari hipertensi, diabetes karena pola makannya yang tinggi garam dan tinggi gula. Jadi biasanya makanan mungkin yang jangka waktu yang panjang, pasiennya itu konsumsi minum-minuman manis, kemasan, yang botol-botol, kaleng-kaleng sudah nggak boleh lagi dimakan, dikonsumsi begitu. Jadi tinggi garam, tinggi gula sudah cut, nggak boleh. Kalau mau minum teh gimana biasanya? Minum tehnya yang encer aja, jangan yang pekat, gulanya sedikit aja. Padahal enaknya tuh pekat dan manis gitu ya. Iya betul. Iya, panas lagi. Oh, iya. Dan satu lagi Bu yang penting, pasiennya itu biasanya kita larang untuk minum air kelapa muda. Nah, air ketika kelapa sudah kita dideteksi mengidap penyakit iya ginjal betul. gitu. Oh begitu. Karena air kelapa muda itu kan dia elektrolit Bu ya, banyak sekali ion-ionnya. Ada kalium, ada natrium, kumpul semua. Nah itu nggak boleh, takutnya sesak napas pasiennya. Tapi kalau kita yang misalnya tidak ada terdiagnosa, silahkan nggak apa-apa begitu. Malah bagus ya. Bagus ya. Tapi kalau untuk udah terkena terdiagnosa CKD udah tidak boleh gitu. Iya, ngeri juga ya ternyata. Ngeri sekali. Ngeri banget, iya ngeri banget begitu. Oke, dokter, untuk menjaga kesehatan ginjal kita yang mungkin belum ada keluhan, tapi belum tahu sih apakah memang masih sehat atau sudah ada cuman tidak ada keluhan begitu, tidak ada keluhan. Pola hidup kita sehari-hari ini apa yang harus dilakukan dan apa yang sebenarnya pola hidup kita, kebiasaan hari-hari ini yang dapat memicu kerusakan ginjal kita. Ya, baik, terima kasih Bu. Jadi sahabat Tentu Pandang yang hadir, yang mendengarkan saran ini. Jadi mungkin pertama saya highlight dari mengenai makanan minuman untuk menjaga ginjal tetap sehat. Tadi sudah jelaskan sama Bu Indi dari gizi. Yang pertama saya tekankan di sini adalah ultra processing food. Semua hindari ultra processing food, nugget, sosis, pentol dan teman-temannya. Karena apa? Kandungan natriumnya sangat-sangat tinggi. Itu nanti terkait risiko hipertensi dan lain-lain, obesitas, yang semuanya merupakan meningkatkan risiko penyakit ginjal kronis. Jangan lupa juga yang termasuk ultra processing food adalah makanan yang setiap hari kita tambahkan di makanan kita. Kecap, saus. Kita lihat masyarakat kita makan setiap hari ada kecapnya. Itu kandungan natriumnya sangat tinggi. Ya. Jadi hindari ultra processing food, sebisa mungkin kita makan real food. Kalau iwak yang asli, bukan yang bentuk nugget atau sosis. Ya, kalau daging yang asli, bukan dalam bentuk sosis atau nugget. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, pola makan kita sehari-hari yang wajib menjadi kita cermati bersama, terutama para orang tua yang masih punya anak-anak. Hindari minuman yang mengandung pemanis buatan, dalam hal ini gula cair yang isinya fruktosa. Itu menjamur di mana-mana orang jual, gampang diakses oleh anak-anak kita. Ya, karena apa? Konsumsi gula cair buatan, pemanis buatan secara berlebihan jangka panjang itu akan memicu obesitas dan teman-temannya. Jadi kenapa sekarang pasien kencing manis bergeser ke usia muda, umur 20-an sudah banyak pasien yang diabetes. Itu hati-hati. Itu karena kebiasaan minuman-minuman manis menggunakan gula buatan jangka panjang. Ya.
kafe ada di mana-mana, minuman manis dijual di mana-mana, itu gampang diakses. Itu mungkin menjadi perhatian kita bersama, batasi minuman seperti itu. Ya, itu yang saya tekankan di sini. Kemudian yang ketiga adalah mengenai pola makan yang sehari-hari. Jadi kan tadi sudah jelaskan, mungkin agak bingung ya kalau pendengar Rentung Pandang berapa sih kita makan itu sehari biar gampang. Mungkin kalau bahasan biasanya saya yang tidak harus edukasi. nimbang-nimbang, ngukur-ngukur Betul. gitu. Jadi kan itu agak ribet kalau nimbang, kalau ngitung berapa kalori mungkin agak ribet. Yang paling gampang patokan mungkin pakai ukuran tangan pasien. Nasi itu maksimal segenggam tangan pasien. Sepiring loh itu. Kalau belum kenyang jangan tambah nasi. Oh begitu dokter. Betul. Jadi paling gampang pasien paling gampang diingat berapa saya boleh makan nasi? Segenggam tangan pasien. Kalau belum kenyang tambahi iwak dan sayurnya. Itu paling gampang sih. Kalau pasien disuruh hitung susah. Jadi itu paling gampang. Pakai patokan tangan kita. Segini kita boleh makan nasi. Kalau belum kenyang tambahi protein dan tambahi sayur tadi. Ya. Artinya tumpukan nasinya kan dokter, bukan Betul. nasi yang dikepal di dalam kan, bukan? Betul. Segini kurang lebih segenggam tangan Kia. Ya. Jadi Tumpukan nasinya gitu ya, betul. segitu. Oke. Segitu kurang lebih. Tangannya jangan begitu. Ya. Ya, Yang lain oke. jadi pola hidup ya. Pola hidup memang tadi sudah kebanyakan duduk ya. Nah, ya, oke. Jadi prinsip adalah kita paling gampang diet seimbang tadi ya. Diet seimbang, aktivitas fisik penting sekali ya. Kalau memang kita harus kerja, setelah kerja ya olahraga. Itu wajib ya. Kenapa harus berolahraga, harus ada aktivitas fisik, nanti hubungannya nanti mencegah berat badan berlebih, mencegah obesitas dan penyakit metabolik yang ujung-ujungnya akan menjadi faktor risiko penyakit ginjal kronis. Jangan lupa stop merokok tadi ya. Stop merokok, hindari stres. Lagi satu, tidur. Kita tidur wajib 6 sampai 8 jam per hari. Jadi anak-anak muda yang suka nongkrong-nongkrong di kafe, hati-hati. Kurang tidur dari 8 jam sehari saja itu sudah meningkatkan risiko kita untuk mengalami penyakit metabolik. Entah itu obesitas, entah itu hipertensi, serangan jantung dan macam-macam. Ya, itu yang bisa kita aplikasikan sehari-hari. Diet seimbang, olahraga, aktivitas fisik, hindari stres, stop merokok. Jangan lupa tidur. Kalaupun stres, semua orang pasti stres. Bagaimana kita mengelola stres dengan baik ya? Itu jadi hindari stres, minimalisirlah stres. Itu. Jadi itu yang bisa kita kerjakan sehari-hari supaya ginjal kita tetap sehat. Mohon maaf dok, saya sebenarnya sebelumnya saya harus tanyakan nih, tapi ini perlu saya tanyakan karena beredar informasi juga banyak di masyarakat bahwa kalau warna kencing yang gelap ya, itu apakah salah satu contoh orang kena indikator ginjal? Betul. Jadi pertanyaan bagus ya. Jadi kencing juga bisa sebagai indikator kesehatan ginjal kita ya. Kalau orang yang normal, orang normal kencingnya jernih ya. Tanda-tanda kita mengalami gangguan di ginjal, satu memang kencingnya mungkin berubah warna, bisa berbuih atau baunya lebih menyengat, atau jumlahnya berkurang. Nah itu mungkin yang gampang diamati oleh pasien ya. Atau kalau ada gejala tadi misalnya kok kencingnya berbuih, kalau misalnya jumlah kencingnya berkurang, kuning gelap gitu dok. Betul. Tapi itu juga kita lihat jumlah minum airnya seberapa. Makanan yang minuman dikonsumsi sebelumnya bagaimana? Kadang ada makanan yang berwarna jadi dia dibuang buat kencing juga itu. Ya. Belum tentu begitu. Belum tentu juga. Tapi yang biasanya ada kelainan ginjal biasanya jumlahnya berkurang atau kencingnya berbuih biasanya. Itu karena ada protein dalam kencingnya, itu tanda bahwa ada kerusakan di ginjalnya. Kita minum airnya sudah cukup dok ya, sesuai aturan. Jadi apakah ada takaran produksi urin kita normalnya berapa tuh? Iya betul. Sekali buang urin sehari itu kayak apa? Produksi urin itu gimana normalnya gimana? Apakah ada ukurannya loh? Jadi kalau pakai patokan sih produksi kencing kita mungkin 0,5 per kilogram berat badan ya. Itu tergantung juga kita berkeringat apa enggak, minumnya cukup apa enggak ya. Memang kalau dia pasien biasanya ya kencing bisa sekali kencing mungkin kita nggak ukur ya. Ya mungkin ya sekitar 300 sampai 500 mili. Itu juga tergantung tadi seberapa banyak dia minum, bagaimana aktivitas fisiknya. Dan penting di sini bahwa pendengar Rentung Pandang harus paham bahwa pasien penyakit ginjal kronis stadium awal ya, stadium 1 sampai 3 sering tanpa gejala. Makanya penting deteksi dini. Kalau memang ada faktor risiko, ada hipertensi, ada diabetes, ada kegemukan, ada merokok, ada riwayat penyakit keluarga dengan penyakit ginjal kronis, lakukanlah deteksi dini. Lakukan pemeriksaan darah dan urin setahun sekali. Yang paling gampang dilakukan cek coba tensi, cek gula darah, timbang berat badan bagaimana itu. Itu kalau sudah ada kelainan segera lakukan pemeriksaan tadi. Kita tahunya fungsi ginjal kita kalau melakukan pemeriksaan darah tadi untuk melihat pemeriksaan namanya urium dan kreatinin untuk menilai estimasi fungsi ginjal kita sisa berapa persen ya.
Yang kedua adalah pemeriksaan kencing tadi. Itu pemeriksaan kencing bisa dilakukan di semua puskesmas saya kira ya. Kemudian terkait tadi Bu ini yang kalau sudah ada gangguan ginjal itu pola makannya bagaimana ya? Ya. Paling gampang kalau memang masih stadium 1 sampai 2 minum masih boleh seperti biasa, seperti orang normal. Oke. Tidak dibatasi minumnya. 18 tadi ya. Nggih. Oke. Itu stadium 1 sampai 2. Mengetahui stadium bagaimana? Tadi harus dicek dulu darah dan kencingnya, baru kita tahu stadium pasien ya. Kalau pasiennya sudah stadium 3 sampai stadium 5, kita perbolehkan minum rata-rata 1 sampai 1,5 liter per hari. Itu ya, segitu dia boleh minum. Kemudian untuk protein bagaimana? Tadi sudah jelaskan bahwa proteinnya dibatasi ya. Kalau pasien masih belum menjalani cuci darah, biasanya kita kasih protein 0,8 sampai dengan 1,2. Protein dengan nilai biologis tinggi. Sudah jelaskan tadi bahwa protein hewani jauh lebih bagus dibandingkan protein nabati. Karena banyak pasien yang masih tidak suka protein hewani, dia sukanya tahu aja, sukanya tempe saja. Ya. Padahal kalau kita lihat protein nabati tidak jelek, tapi kalau khusus orang gangguan ginjal pada tempe dan tahu itu ada kandungan fosfat yang tinggi. Sedangkan orang gagal ginjal tidak bisa membuang fosfat. Kalau kita kasih fosfat lagi, terjadi penumpukan fosfat dalam tubuhnya. Itu alasan kenapa kita batasi protein yang nabati. Kita pilih protein hewani dengan kualitas tinggi. Telur gampang dicari, lebih murah harganya. Daging mau ayam boleh. Ya, itu yang kita sarankan untuk pasien-pasien yang gagal ginjal yang belum menjalani hemodialisis. Kalau dia sudah cuci darah, maka proteinnya kita biasanya berikan bisa sampai 1,2 ya. Sampai 1,2 karena pasien sudah menjalani cuci darah, dan penting juga untuk menjaga nutrisi pasien karena rata-rata pasien sudah tidak mau makan, nafsu makan menurun, HB-nya turun. Itu mereka tetap perlu protein dengan nilai biologis yang tinggi. Di samping juga kandungan besi dan protein esensial asam amino esensial itu jauh lebih bagus pada protein nabati tadi. Itu alasannya kenapa kita pilihkan protein yang dari hewani. Mungkin begitu. Oke, baik, dokter. Ini tadi kan seperti dokter sampaikan tadi, ketika orang mengalami kerusakan ginjal di stadium 1, 2 sampai 3 mungkin ya, tidak terasa dan tidak disadari begitu. Nah, apakah memang ada penemuan baru kah atau memang apa gitu yang bisa dilihat dari kondisi tubuh kita? Misalnya rambut rontok begitu, kemudian timbul kayak ada bintik-bintik di kulit, atau mungkin ada kuku yang sering rapuh atau apa dokter yang bisa menjadi salah satu indikator kondisi tubuh kita di luar ini. Iya. Ya, baik. Jadi ini mungkin masyarakat awam juga harus tahu bagaimana apakah tanda fisik kalau orang masih stadium 1 sampai 3. Ya, tanda fisik betul. Celakanya memang stadium 1-3 kita nggak bisa lihat secara fisik Bu Nelly. Itu. Jadi stadium 1 sampai 3 sering tanpa gejala. Kita tahunya juga begitu pasien datang setelah ada pemeriksaan darah tadi. Ya. Fisik akan muncul, kita lihat pasien itu ini gagal ginjal. Kita tahu pucat, ya. Tensi pasti tinggi. Kulitnya akan kering. Itu karena racunnya sudah numpuk di kulit, ya. Itu tanda-tandanya itu sudah stadium 5. Kalau stadium sampai 3 tidak kita nggak bisa lihat secara fisik karena dia sama aja kayak orang normal gitu. Kita bisa melihat secara fisik kalau pasien itu celakanya sudah stadium 5. Badannya bengkak, mukanya pucat, kulitnya sudah kering besisik gitu karena racunnya sudah numpuk di kulitnya. Di stadium awal mereka tidak ada keluhan. Makanya penting itu deteksi dini. Kalau sudah ada diabetes, sudah ada hipertensi, ada kegemukan, merokok tadi, setahun sekali wajib melakukan deteksi dini. Wajib melakukan pemeriksaan darah atau kencing untuk menilai fungsi ginjalnya bagus apa enggak. Jadi jargon hari ginjal kita sedunia hari ini, ginjal apakah kidney oke? Ginjal ada sehat. Jadi enggak lagi Bapak Ibu sehat enggak? Apakah ginjal Bapak Ibu sehat? Nah, jadi kalau ada faktor risiko itu lakukan deteksi dini, lindungi ginjal kita. Mungkin itu pesan untuk Hari Ginjal Sedunia tahun ini. Oke. Dalam rangka Hari Ginjal juga dokter, apakah ada nih kado istimewa untuk masyarakat Tanah Laut khususnya? Misalnya ada pemeriksaan gratis, pemeriksaan darah dan urin massal gitu. Mungkin nanti kita harus bekerja sama dengan stakeholder ya. Kalau dari program pemerintah, kalau nggak salah sadar ada program pemeriksaan gratis setiap ulang tahun. Karena ada salah sudah berlaku di beberapa daerah itu sudah berlaku per Februari Maret itu sudah jalan. Jadi yang berulang tahun itu pakai aplikasi Satu Sehat nanti bisa periksa di puskesmas atau rumah sakit yang ditunjuk untuk pemeriksaan darah dan kencing. Nah, itu saya maksudkan seperti itu. Mungkin ada kebijakan kita. Mudah-mudahan. Tapi program tes urin ke BNN. Tapi yang bisa, kalaupun itu tidak bisa minimal
yang Ya. bisa dilakukan di rumah minimal coba ukur tensinya. Normal apa enggak? Mm-mm. Normalnya di bawah 140/80. Coba ukur lingkar pinggang tadi. Mm-mm. Kalau lingkar pinggangnya lebih dari 90 laki-laki, Oke. wanita lebih 80 berarti sudah ada obesitas, berisiko Oke. gagal ginjal Oke. tadi. Ya, itu mungkin yang bisa dikerjakan. Tes gula darah saya kira bisa di semua. Ada alatnya di semua. Mungkin ada pendengar tumpah yang punya alatnya sendiri di rumah. Ada diabetes apa enggak? Karena dua tadi diabetes hipertensi itu penyebab utama orang gagal ginjal kronis di tanah laut, di Indonesia, di dunia bahkan. Iya, iya. Kebanyakan keluhannya begini, dokter, karena tidak terasa gitu ya, karena tidak merasa, tidak ada dan tidak mengetahui juga tanda-tanda fisik tadi seperti dokter sampaikan juga tidak ada begitu. Nah, sehingga kita ini kan lengah nih kadang-kadang. Lalu untuk datang ke rumah sakit minta diperiksakan ini kan agak aneh begitu. Nah, ketika misalnya dalam rangka Hari Ginjal Sedunia ada kampanye, ada pemeriksaan ginjal gratis begitu secara masif dan lain sebagainya, mungkin didahului dari bukan ASN dan yang banyak yang kemungkinan menyasar ke masyarakat dan lain sebagainya begitu akan lebih mudah lah menarik perhatian masyarakat mungkin. Ya, mudah-mudahan nanti kita bekerja sama dengan stakeholder terkait karena terkait biaya nanti, karena pemeriksaan darah dan kencing kan lumayan biayanya. Begitu Itu iya. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan ada program yang seperti itu yang ya, kita harus berkoordinasi dengan stakeholder terkait karena terkait biaya tadi. Ada eventnya gitu biar. Iya, betul. Iya, ya, ada eventnya gitu. Betul. Oke. Atau misalnya puskesmas atau rumah sakit Haji Boyasin dalam rangka Hari Ginjal Sedunia membuka pemeriksaan urin tadi gratis gitu ya. Ya. Setiap hari selama berapa hari begitu. Baik, terima kasih Bu Dedi. Mungkin nanti kami koordinasikan dengan pihak manajemen. Iya, betul. Jadi ini ide yang usulan yang baik. Iya. Mungkin Harapan kami masyarakat. betul. Mungkin tahun depan di hari ginjal berikutnya mungkin kita bisa pertimbangkan, kita bicarakan dengan stakeholder terkait. Oke. Semoga. Oke. Karena ini juga ada kekhawatiran bagi kita begitu. Tapi untuk ujung-ujung datang rasanya gimana gitu rasanya. Oke, saudara pendengar sayang Bu, sekali. mungkin kita layani. Ada? Ya. Oke. Saya baru masuk, Bu. Nah, enggak apa-apa. Tapi kayaknya Nah, hubungan ginjal. enggak apa-apa. Oke, ada saudara pendengar kita. Ada rekan Ahmad di Pelehari. Oke, selamat pagi menjelang siang ya rekan Ahmad di Pelehari. Salam sehat selalu. Bujurkah, Dok, bila bisi penyakit jantung jangan banyak minum air, benarkah Dok? Nah, mungkin ada berhubungan dengan ginjal, tapi berhubungan dengan jantung. Iya, Ya. oke. Ini mumpung. Iya, mumpung ada dokter. Iya, betul sekali. Kalau Oke. aku- Silakan. Baik, terima kasih Bapak Ahmad di Pelehari. Salam sehat Bapak Ahmad. Ya. Jadi pertanyaannya bagus. Jadi betulkah orang sakit jantung minumnya harus dibatasi? Ya. Jadi kalau kita lihat kasus by kasus, memang kalau pasien penyakit jantung itu memang karena fungsi pompa jantungnya sudah gagal, memang minum dibatasi. Biasanya dari dokter jantung dilihat dulu pasien. Kalau pasien dalam kondisi akut, pasiennya sesak, masih edema paru yang akut, biasanya memang minum dibatasi paling 4 gelas sehari maksimal. 500 mili per hari gitu. Tapi kalau nanti dilihat kondisi pasiennya sudah mulai stabil, sudah nggak bengkak, sudah sesaknya berkurang, itu biasanya bertahap jumlah minumnya boleh ditingkatkan masih maksimal sampai dengan 1 liter per hari. Tapi harus dilihat juga selain masalah jantung, biasanya pasien itu berkawan. Kalau ada gagal jantung biasanya ada gagal ginjal. Maka kenapa saya bilang tadi, orang diabetes, orang hipertensi, orang sakit jantung wajib melakukan pemeriksaan dini adakah kelainan jantung. Karena biasanya kedua itu terkait. Orang sakit jantung sering mengalami juga sakit ginjal, ya. Karena kedua organ itu saling terkait, ya. Kalau memang pasien itu ternyata ada gagal jantung, ada juga gagal ginjal. Kalau jantungnya sudah membaik, ternyata gagal ginjalnya sudah stadium 5, tetap juga kita harus batasi minum, ya. Jadi kalau pasien itu cuman kencing, biasanya kalau orang sudah gagal ginjal, kencingnya tadi berkurang. Tandanya di awal kencingnya berkurang. Ada juga pasien yang sudah tidak bisa kencing sama sekali. Nah itu memang minumnya kita batasi maksimal 500 mili per hari. Itu. Kalau dia minum lebih banyak daripada itu, karena ginjal sudah nggak berfungsi, jantungnya sudah mulai gangguan, pasiennya akan sesak. Karena cairan numpuk di dalam, tidak bisa dikeluarkan dari tubuh. Itulah kenapa dokter jantungnya mengasih tahu pasien untuk membatasi jumlah minum. Itu. Jadi harus dilihat juga kasus per kasus. Ya, memang betul. Kalau orang gagal jantung minumnya dibatasi. Oke, begitu. Jelas ya Pak Ahmad ya. Pak Dokter, dia ada pertanyaan juga, ternyata ada 2 tadi. Yang pertama ini padahal kita mau tutup ya udah berdurasi lewat, tapi mohon maaf Setelah Dokter. ini, Ya, masih ada pertanyaan.
Yang pertama tadi katanya apakah ketika kita menderita kerusakan ginjal di stadium dini begitu itu akan bisa disembuhkan. Betul. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi dokter, apakah minum air rebusan daun kumis kucing? Ya, Daun kumis kucing itu dapat membantu membersihkan ginjal. siap. Jadi pertanyaannya bagus ya. Oke. Jadi Pak Hairani. Pak, selamat pagi Bapak Hairani dari Pelihari Bu ya. Nggih, Lehari Pak. Salam sehat Pak Hairani ya. Jadi, nah ini pertanyaannya bagus. Kalau pasien itu melakukan deteksi dini, kita ketemunya di stadium awal, Oke. stadium 1 sampai 3. Apakah pasien itu bisa kembali ke normal, kembali ke stadium 2 1. Jadi Oke. itu bisa ya, bisa tidak. Ya, itu tergantung etiologi dari masing-masing pasien. Ya. Jadi kalau kita ketahui minimal kalau kita tahu pasien ini sudah stadium 3, kita lakukan pemeriksaan berkala minimal pasiennya tidak nambah stadium. Dari stadium 3 tidak menjadi stadium 4. Itu yang pertama. Bisa bertahan. Oke. Yang kedua, pada beberapa kasus kalau etiologi dasarnya bisa kendalikan. Misalnya pasien ini diabetes. Kadar gula bisa kita kontrol. Kita pilihkan obat-obat diabetes yang bisa melindungi ginjalnya. Makanya penting pasien itu kalau ada gangguan ginjal harus berkonsultasi dengan dokter. Sekarang kemajuan pengobatan sudah bagus. Jadi untuk pasien diabetes misalnya. Jadi ada obat-obat terbaru yang bisa memperbaiki fungsi ginjal. Jadi pasien yang awalnya stadium 3 kita kasih obat-obat diabetes terbaru namanya SGLT2 inhibitor namanya. Jadi ternyata pasien itu bisa kembali ke stadium 2 ke stadium 1. Gitu. Jadi itulah pentingnya harus berkonsultasi ke dokter. Jadi kalau memang etiologinya bisa kita perbaiki, biasanya pasien itu terjadi perbaikan fungsi ginjal. Banyak pasien yang rutin berobat, awalnya datang kreatinnya 2, setelah dia kontrol rutin, kita perbaiki, tensinya kita kontrol, di 140 gulanya kita kontrol, gulanya terkontrol di bawah 200 atau yang bagus lagi di bawah 100. Itu beberapa pasien dari kreatinnya dari stadium 3 berubah menjadi stadium 2. Ada yang stadium 4 datang lagi kontrol berikutnya sudah stadium 3. Jadi perbaikan dia itu. Jadi kalau memang etiologinya bisa kita perbaiki, biasanya fungsi ginjal perbaikan. Ya, kalau sembuh permanen sepertinya agak jarang ya, kecuali memang pasien itu karena kita sebagian besar pasien-pasien itu etiologinya 2, entah itu diabetes ataupun hipertensi. Kedua penyakit itu tidak bisa sembuh, ya harus berobat terus. Masalahnya di situ, ya makanya harus dimonitor. Tapi jangan khawatir, harapan kita sih pasien-pasien itu datangnya ketemunya di stadium awal. Karena kami masih setiap hari di Rumah Sakit Bu Jasin, pasien datang ke rumah sakit baru datang ke UGD setelah stadium 5 yang harus cuci darah. Itu masih kami ketemu setiap hari di rumah sakit gitu. Jadi Pak Hairani, jadi ini pertanyaan bagus, mudah-mudahan nanti kita bisa mampu mendeteksi lebih awal ya. Dan ini merupakan kabar gembira ya untuk tahun ini begitu. Betul, karena ada obat-obat yang sudah dapat memperbaiki fungsi ginjal supaya tidak perburukan. Oke. Lalu dengan minum air rebusan kumis kucing tadi bagaimana? Betul. Juga ini mengembang di masyarakat betul. Itu. Jadi jadi pasien-pasien itu memang mengobati sendiri ya dengan obat tradisional. Kalau memang sampai saat ini yang sejauh yang saya baca memang tidak ada bukti rebusan air kucing itu bisa menormalkan fungsi ginjal kembali. Iya. Karena ya itu tadi belum ada bukti saintifik yang belum ada bukti apakah pasien boleh minum. Kalau biasa saya kayak kalau masih diminum masih boleh diminum asal jangan obat-obat yang kimiawi yang dibeli online, biasanya jamu yang sering dibeli. Kalau cuma kumis kucing betul ya kalau dia merebus sendiri karena kalau pasien kita larang semua pasiennya agak marah biasanya ngambek biasanya nggak mau berobat lagi karena mereka sudah tersugesti harus minum itu. Tapi tetap saya kayak obat jangan lupa tidak diminum. Kalau mau minum rebusan air kucing silakan. Tapi obat jangan lupa tidak diminum, harus tetap diminum. Oke, seperti itu. Jelas ya Pak Hairani. Oke, mudah-mudahan di tahun depan kita ketemu lagi dengan Hari Ginjal Sedunia ada suatu penemuan baru lagi yang dapat nanti membahagiakan kita, mengembalikan kepada fungsi ginjal kita seperti semula normal. Ini kan sudah ada nih perbaikan ya dokter ya. Ini kabar gembira sekali untuk kita semua. Agak lega saya juga. Oke, baik para pendengar, sepertinya waktu kebersamaan kita sudah berada di zona lewat ya, dan banyak hal yang sudah dijelaskan tadi oleh Pak Dokter.
tentang bagaimana kita menjaga kesehatan ginjal, bagaimana kita menangani ketika ginjal kita sudah mengalami gangguan, kemudian juga Bu Ina tadi dengan makanan-makanan yang berpengaruh terhadap kesehatan ginjal. Dan mudah-mudahan ini menjadi referensi, menjadi pembuka wawasan dan memberikan pengetahuan bagi kita semua untuk terus menjaga kesehatan ginjal kita.